Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 31 Mei 2022. Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudaraku terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Kalau kita merenungkan kisah Injil hari ini, ada poin penting yang perlu menjadi permenungan kita. Maria mau berbagi sukacita iman dengan saudarinya Elizabeth. Maria tidak menyimpan sukacita iman yang dialaminya untuk diri sendiri, tapi ia mau berbagi sukacita itu dengan saudarinya. Maka Injil bercerita setelah beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Perjalanan Maria begitu penting. Dia berani berjalan melewati pegunungan, melewati berbagai macam persoalan untuk mengunjungi saudaranya Elizabeth. Dia mengorbankan tenaganya, waktunya, dengan segala sesuatu demi saudarinya. Dan bagi saya ini indah. Maria tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi dia mau meluangkan waktu untuk saudarinya. Dari kisah Maria yang kita dengarkan hari ini, ada beberapa poin yang bisa kita renungkan, yang saya tawarkan untuk kita. Pertama, kita belajar dari Maria. Maria bukan pribadi yang egois. Bukan pribadi yang hanya memikirkan dirinya, keluarganya. Tapi Maria terbuka, pribadi yang mau berbagi, pribadi yang mau meluangkan waktu, tenaga, pikirannya untuk sesamanya. Teristimewa saudarinya Elizabeth. Sikap Maria bagi saya menjadi inspirasi untuk kita juga. Bahwa kita perlu meluangkan waktu kita untuk keluarga. Untuk orang-orang yang kita cintai.
Kita harus mengakui bahwa kesibukan-kesibukan kita mengais rezeki, kesibukan kita untuk kehidupan kita, membuat kita tidak punya waktu untuk keluarga. Banyak yang kita temukan dalam keluarga, setelah sibuk seharian, pulang ke rumah orang asik dengan HP-nya, orang asik dengan laptopnya, orang sibuk sendiri dengan kesenangan-kesenangannya, lalu melupakan keluarganya. Maka Maria memberi contoh untuk kita dalam kesibukan-kesibukan dia. Selalu ada waktu untuk keluarganya, untuk saudaranya yang disebut dalam Injil adalah Elizabeth. Kita belajar dari situ supaya kita selalu punya waktu untuk keluarga kita. Yang kedua, Maria pribadi yang rendah hati. Maria tidak menunggu Elizabeth mengunjungi dia, tapi Maria keluar dari dirinya dan mengunjungi Elizabeth. Bagi saya inilah kerendahan hati Maria. Maria bukan tipe bos yang mau dilayani, diperhatikan, tapi pribadi yang rendah hati, yang lebih dahulu memberikan diri untuk yang lain. Ketiga, Maria pribadi yang penuh perhatian, pribadi yang peduli pada orang lain. Ia terbukti dengan dia mengunjungi Elizabeth, dia memperhatikan kehidupan saudarinya, dia peduli dengan saudarinya. Saudaraku terkasih, ada pertanyaan besar dari kisah hari ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apa kita memiliki kepedulian? Apa kita memiliki kepekaan? Apa kita memiliki sikap rendah hati dalam hidup kita? Saya berharap semoga sikap Maria menjadi sikap hidup kita. Maria hadir membawa sukacita dan kegembiraan. Semoga kita juga demikian, selalu menghadirkan sukacita dan kegembiraan. Maka saya mengajak kita semua, saudaraku terkasih, seperti pesan Paus pada Minggu Komunikasi, mendengarkan dengan hati. Itu artinya bahwa kita punya waktu, punya kesempatan untuk membuat keluarga kita bahagia. Karena itu, marilah saudaraku terkasih, pada saat kita merayakan pesta Maria mengunjungi Elizabeth, kita juga belajar dari Maria untuk menjadi orang-orang yang bisa memberi berkat bagi sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.